Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami saudara kita yang dulu pernah saya sarankan untuk menjaga ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak amalan sunnah, membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Ketika pertama kali mengamalkan, kemudian saudara kita bermimpi bagus ya, tentang keadaan spiritualnya, bahwa beliau melihat di dalam mimpinya ada rombongan berbaju putih-putih dan dikatakan oleh rombongan dia bahwa itu adalah rombongan Rasulullah. Jadi orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, rombongan orang-orang bertakwa. Nah, itu mimpi yang dulu. Kalau Anda ingin mengetahui apa takwil dari mimpi tersebut, bisa Anda simak pada video terdahulu di akun ini. Sekarang yang akan saya ceritakan adalah mimpi beliau yang lain. Beliau bermimpi memakai jaket 2 lapis. Mimpinya sesederhana seperti itu, simple, sangat pendek, namun maknanya sangat bagus. Karena ini terkait dengan rapot pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan mujahadah yang terus dilakukan. Memperbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah setiap hari 30 menit sekali majelis, sekali duduk. Lalu apa takwil mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi yang dialami saudara kita, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi bukan hanya sebagai kembangnya tidur, melainkan mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Seperti halnya beberapa ayat di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diajarkan kepadanya sebagian ilmu takwil mimpi. Jadi ilmu memaknai mimpi itu adalah bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah tanpa belajar, bukan membaca dari primbon ataupun kitab tafsir mimpi milik alim ulama. Bahkan milik Ibnu Sirin pun ya, tidak seperti itu di dalam mentakwilkan mimpi, karena terkait dengan takdir manusia itu yang berbeda-beda. Lalu di dalam hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi seorang mukmin yang levelnya muslim, tapi orang soleh, itu adalah mimpi yang dulunya pernah dialami para nabi. Karena Nabi Muhammad SAW dulunya ketika mendapatkan wahyu pertama kali berupa mimpi yang benar dalam tidur. Ya, dalam bahasa Arabnya ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpi yang benar dalam tidur, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau Rasulullah bersabda bahwa mimpi itu dibagi menjadi 3. Mimpi yang baik, mimpi kabar gembira datangnya dari Allah, beliau menganjurkan menceritakannya. Dan yang kedua, mimpi yang terjadi dari setan, yaitu mimpi yang menyedihkan. Yang ketiga, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Karena kita sering memikirkan suatu hal, entah itu sesuatu yang disukai ataupun sesuatu yang dibenci. Kemudian karena sering memikirkan hal tersebut, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang ada takwilnya, ada maknanya hanya satu, yaitu mimpi kabar gembira, mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab-kitabnya para wali juga banyak terdapat dalil terkait mimpi. Kisah mimpi seperti Sultanul Aulia, rajanya wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam kitab Futhul Ghaib beliau menceritakan mimpinya tentang pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau itu diajari oleh Allah tentang salah satu ilmu ma'rifat, ilmu kerohanian.
yang dialami beliau. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Tentang takwil atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan kepada Anda, saudara kita bermimpi memakai jaket 2 lapis. Apa maknanya? Di dalam mimpi petunjuk Allah itu seringkali menampakkan visual simbol-simbol tanpa ada perkataan, tanpa ada tulisan. Salah satunya bentuknya seperti itu. Begitu juga yang dialami saudara kita itu simbol. Yang mana simbol itu ada maknanya. Hanya orang yang berhakikat, yang hatinya bersih, yang memahami apa takwilnya. Nah, karena mimpi yang dialami seseorang itu terkait dengan apa yang dilakukan di dalam kesehariannya, dan saya mengetahui bahwa saudara kita itu melakukan apa yang saya sarankan, yaitu mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan sarana takwa, dengan tambahan amalan sunnah, memperbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang akhirnya hal itu menjadikan tolok ukur memaknai mimpinya. Jaket kita ketahui fungsinya untuk melindungi badan kita dari hawa dingin. Nah, berarti jaket itu fungsinya pelindung. Ketika dia bermimpi bahwa memakai jaket 2 lapis, artinya dia mendapatkan perlindungan yang ekstra dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mujahadahnya, dia sudah berusaha takwa, menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan dari Allah semaksimal mungkin sesuai kesanggupannya. Dia bersungguh-sungguh atas hal itu dan dia mengatakan kepada saya lillahi ta'ala, mengamalkan hal itu. Nah, mimpi yang terkait yang dialami saudara kita itu pastilah ada benang merahnya dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Mimpi tersebut ada kaitannya dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 201. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi, jaket 2 lapis tersebut adalah rahmat, pertolongan dari Allah. Ketika saudara kita itu di dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan bisikan-bisikan untuk berbuat fasik, berbuat pelanggaran dari setan, maka Allah memberikan warning, memberikan peringatan di dalam hatinya. Itulah rahmat dari Allah, sehingga dia mengetahui bahwa itu adalah kesalahan yang tidak boleh dia lakukan. Hal itu melanggar syariat. Seperti halnya di dalam kehidupan nyatanya. Fulan, ya, sebut saja Fulan namanya, bukan nama sebenarnya. Saya ingatkan, ketika saat ini dia mujahadah belum selesai sampai dapat petunjuk yang pasti bahwa dia boleh berdakwah, maka saya ingatkan untuk diam, tidak boleh berfatwa, tidak boleh memberi nasihat tentang ilmu agama kepada orang lain, kecuali orang-orang yang ditanggungnya, yaitu istrinya dan anaknya. Nah, dia diuji oleh Allah ketika di kantornya ditanya suatu masalah terkait dengan agama, maka Fulan mengingat nasihat saya bahwa sekarang saatnya untuk diam. Padahal dia tahu jawabannya. Tapi nanti ketika dia menjawab, pastilah akan sulit menjabarkan dengan contoh-contoh di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu, Fulan akhirnya mengatakan kepada orang bertanya itu untuk menanyakan kepada orang lain. Dia mengatakan tidak tahu. Karena apa? Belum saatnya Allah memerintahkan untuk berdakwah secara eksklusif. Ya. Amar ma'ruf boleh, amar ma'ruf nahi mungkar boleh, tapi sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan yang ditanya itu masalah yang rumit. Dia hanya mengetahui masih abu-abu, belum terang benderang. Makanya dia lolos dari ujian di dalam kehidupan nyatanya, ditanya suatu masalah, dia ingat saran saya ya, sebagai pembimbingnya, maka dia mengikuti saran saya. Nah, dia lolos. Nah, itulah salah satu bukti dari mimpi yang dialami, dia mendapatkan ekstra perlindungan dari Allah untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya dengan benar. Ya, dengan hakul yakin. Tidak boleh yang tidak boleh berfatwa seorang itu di luar kesanggupannya atas suatu hal yang masih remang-remang. Nah, itu ada ancaman dari Allah, peringatan dari Allah bahwa kita tidak boleh mengikuti apa-apa yang tidak kita ketahui kebenarannya. Nah, itulah takwil mimpi yang dialami Fulan, saudara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.